Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Omar Faruk. Tutorial kali ini kita akan membuat topologi MAN yang sederhana, yaitu menghubungkan dua jaringan yang berbeda menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke. Pertama-tama kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Oke, kita akan membuat dua jaringan yang berbeda. Pertama-tama kita siapkan dulu alat-alatnya. Kita buat server 1 di jaringan yang satunya lagi di jaringan yang 2. Lalu kita siapkan PC 3 buah saja, mungkin klien 3 buah. Ini 2 buah PC, 1 buah laptop. Di jaringan yang satunya, sini saya membuat PC-nya menjadi satu saja, laptopnya 2. Jadi ada di satu jaringan ada 3 klien saja. Oke, selanjutnya kita siapkan switch. Kita pilih switch. Pilih PT switch karena mumpung kita hanya mempunyai klien yang sedikit, kita menggunakan switch yang portnya sedikit saja. Oke, di jaringan satunya lagi kita isi switch. Oke, pertama kita tambahkan lagi satu terakhir, router. Kita pakai router yang sudah support gigabit Ethernet, guys ya. Kita taruh satu di sini untuk menghubungkan dua jaringan ini ya, guys. Ini umpama jaringan 1, ini jaringan 2. Oke. Pertama kita hubungkan dulu jaringannya, transmisi. Media transmisinya kita menggunakan copper strike through atau kabel strike. Oke, dari server. Sini terserah ya, mau switch ke server atau server ke switch, itu tidak beda karena kita membuat topologi sekarang ini menggunakan switch yang unmanageable atau tidak di configuration. Oke, kita hubungkan dulu dari server ke switch. Fast Ethernet 1 terserah, sini mau pakai yang berapa tidak berpengaruh karena kita unmanageable. Kalau manageable beda lagi. Oke, kita hubungkan dulu switch ke komputer client. Oke, client satunya lagi PC lagi. Oke, ini jaringan yang pertama ini sudah jadi. Ini saya namakan saja nama jaringannya, guys ya. Jaringannya Taipa, guys ya. Taipa. Saya orang Taipa ini. Taipa 1. Taipa 1 umpamanya Taipa 1.co.id .go.id. Ini hanya namanya untuk menandai. Sini jaringan satunya kita namakan Taipa 2. Taipa 2. .id. Oke, kita taruh dulu biar lebih kita paham. Ini Taipa 2, sini Taipa 1. Oke, dua jaringan yang berbeda, guys ya. Selanjutnya
kita menghubungkan jaringan yang Type 2 lagi. Kita hubungkan saja dulu. Habis hubungkan, kita akan konfigurasi guys ya. Konfigurasi DHCP. Oke, seperti biasa terserah karena kita manageable. Menggunakan kabel strike. Ulangi. Hubungkan server ke switch, switch ke client. Client. Oke. Jai. Selanjutnya kita akan konfigurasi jaringan, konfigurasi DHCP. Oke, pertama saja kita mengkonfigurasi di jaringan Type 1. Pertama kita tetapkan dulu IP-nya. Umpama di Type 1 saya menggunakan IP kelas C 192 IP Type 1 ya guys ya, 192.168.40.70. Oke, ini IP untuk Type 1. Type 2 ini saya buat saja IP Type 2 menggunakan IP kelas B atau C ini 172 kelas B, IP kelas B guys ya, kelas B 172.16.40.70. Oke, itu untuk IP dari server jaringan Type 2. Oke, kalau sudah ditetapkan IP-nya, kita mengconfiguration DHCP-nya. Kita buka servernya. Oke, kita akan masuk ke config, lalu pilih fast ethernet 0-nya. Ini kita isi IP-nya yang barusan kita buat, 192.168.40.70. Setelah itu kita memasukkan IP gateway-nya guys ya, gateway dari Type 1. Kita masuk ke settings, lalu buat IP gateway-nya, tentukan. Ini kita isi 192.168.40.1. Oke, servernya kita taruh 1. Oke, server gateway-nya IP titik 1. Oke, kalau sudah, kita masuk ke service, lalu pilih DHCP. Setelah DHCP, kita isi default gateway yang tadi guys, yang kita buat tadi, kita isi. Berapa tadi? 192.168.40.1. Oke. Lalu kita isi start IP address-nya. Kita isi titik 2. Kenapa titik 2? Karena titik 1 sudah dipakai gateway. Oke, kalau sudah, subnet masknya ini. Oke, tunggu ya. Sini subnet masknya jangan lupa diisi ya, lupa tadi lihat. Sini tekan saja isi, sesuaikan subnet masknya. Kita kembali ke service. Start IP address-nya kita isi IP titik 2 karena mulai IP-nya dari titik 2. Oke, kalau sudah, klik on. Lalu service-nya klik on, lalu save. Bukunya siapa? Bukunya Fahri ya? Oke, kita sudah selesai konfigurasi DHCP Type untuk jaringan Type 1. Bukunya Fahri. Kalau sudah, keluar.
Oke, selanjutnya kita akan Berhentikan. menghubungkan klien-klien kita atau kita nyalakan IP DHCP-nya agar bisa terhubung. Oke, kita buka dulu IP klien kita, Ini ada Farex. lalu pilih config, Jadi mau gimana? pilih fast Ethernet 0-nya. Nah, karena di sini statik, kita ganti jadi DHCP Iya, Dan. biar mendapat IP yang dibagikan oleh server tadi. Oke. Ada- Di sini ada sudah nama terisi kita, dengan bro. benar 192.168.40.2. Oke, di sini Ada- sudah dapat ada nama aku saya DHCP-nya. taruh. Oke, IP yang satu lagi kita Ini, config lagi. Fahri. Kita pilih Sebentar, yang Bang, buat deh. DHCP. Oke, 192.168.40.3. Ada dia macam suara. Oke, keluar. Di klien satu lagi. Fast Ethernet-nya pilih DHCP. Oke, 40.4. Oke, kalau udah sini sebenarnya kita udah membuat satu jaringan dari Taipa 1. Coba kita tes kirim pesan ke server. Oke, tunggu kita lihat guys ya. Kita lihat statusnya, status pesan yang kita kirim tadi. Oke, ini successful. Ya, saya ulangi. Ini ke server, umpama ke sini PC satu lain, klien lain. Oke, successful, berarti sini sudah bisa terhubung satu sama lain. Satu jaringan Taipa 1 udah bisa terhubung. Oke, kita akan mengkonfigurasi DHCP jaringan yang kedua lagi atau taipa.co.id. Oke, seperti biasa kita buka servernya seperti tadi, pilih config, lalu pilih fast Ethernet-nya. Sini kita isi IP yang kita tentukan ini. IP yang kita tentukan sini IP kelas B 72.1.40.70. Oke, lalu isi subnet masknya. Sini default aja, pilih settingnya, setting. Kita akan mengisikan gateway dari IP kita Taipa 2 kita tadi guys ya. Kita isi IP-nya Nah, saya kirim ke nomor. 172.1.40.1. Ingat servernya diisi satu guys ya, diisi satu IP titik 1. Lalu kalau sudah di fast Ethernet sama setting gateway-nya, masuk ke service lagi, pilih DHCP, lalu isi kembali default gateway-nya. Gateway-nya 172.1.16. Kena koma sini guys ya. Salah. Sorry guys ya. 16.40.1. Oke, kalau udah kita isi lagi start IP address-nya. Kita isi 172.168.40.2 karena mulainya dari IP address 172.2. Oke, kalau udah seperti ini, servisnya on kan, lalu pilih save. Oke, kita sudah selesai setting DHCP server Taipa 2. Selanjutnya kita ganti status kliennya, status IP kliennya. Masuk ke klien, pilih config fast Ethernet, pilih IP configuration DHCP. Oke, berhasil 172.16.40.2. Ya, klien selanjutnya lagi config fast Ethernet DHCP 40.3. Selanjutnya lagi config fast Ethernet
DHCP. Oke, 172.16.40.4. Oke, sini sudah terhubung satu sama lain. Kita tes lagi untuk memastikan ini klien ke server. Oke, statusnya successful, berarti udah bisa terhubung satu sama lain. Oke, sini saya rapikan dulu biar enak. IP-nya ini IP server, nama jaringannya. Oh ya, biar lebih mudah diingat, dilihat, dipahami, kita tuliskan saja IP gateway-nya. Sini IP gateway dari Taipa 1 tadi 192.168.40.1. Oke, IP gateway Taipa 2 172 IP 172.16.40.1. Oke, supaya lebih mudah diingat, tidak gampang dilupa. Oke, dua jaringan sudah kita buat, sudah kita transmisi, lalu kita setting DHCP. Selanjutnya kita akan menghubungkannya lewat router, menghubungkan dua jaringan berbeda, Taipa 1 dan Taipa 2. Oke, kita pertama-tama kita tambahkan dulu kalau portnya kurang. Ini karena portnya kurang, karena semuanya sudah terisi dengan server klien-klien kita sudah penuh, kita tambahkan memang IP portnya, tambahkan saja. Ke sini kita off dulu switchnya guys ya, nanti nepogu. Kita off dulu sini, off, lalu masukkan port baru, set. Oke, kalau udah kita on kan kembali. Oke, sini coba cek, kita hubungkan lagi pakai strike. Nih, ingat di sini gigabit Ethernet 0 untuk jaringan Taipa 1. Kita hubungkan ke switch. Oke, ini IP port yang kita buat tadi, kita masukkan yang baru, pilih tadi Ethernet. Oke, sini jaringannya udah terhubung dengan router. Selanjutnya sini Taipa 2 lagi kita hubungkan. Lupa kita tambahkan lagi port baru karena portnya di sini saya menggunakan switch hanya beberapa port, 4 kayaknya ya, 4 kurang 1. Matikan lagi, masukkan port baru. Oke, kalau udah on kan kembali. Oke, kita hubungkan lagi media kabel strike port tadi, hubungkan ke router gigabit Ethernet 1. Oke, sini saya tandai dulu biar lebih mudah lagi dilihat. Sini menggunakan gigabit Ethernet 0/0 0/0. Oke, di sini gigabit Ethernet 0/1. Oke, sini wait. Sini gigabit 0/0 guys ya. Gigabit 0/0. Oke, taruh sini dulu, dia lewat gigabit 0/0 sini. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya langkah terakhir kita melakukan menghubungkan
ini jaringan Taipa 2 dan Taipa 1 menggunakan CLI. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah sekali guys ya. Di sini pakai config sini tinggal kalian taruhkan IP-nya sama subnet masknya. Ini juga IP-nya sama. Karena tutorial kali ini saya akan membuat di bagian routernya kita menggunakan command line interface CLI. Command line interface. Oke. Langsung saja kalian buka routernya. Lalu kalau ada pertanyaan, tunggu saya exit sini. Exit. Sini karena sudah saya setting tadi, gak bersih lagi. Exit. Keluar lagi. Nih, kalau kalian masih ada ditanyakan pertanyaan seperti ini, would you like yes or no, dan pilih no, lalu muncul enter, lalu muncul router, lebih ada ini icon sini teks lebih, kita ketik enable, ketikkan enable, lalu kita sudah masuk ke mode privilege mode. Nah, di sini kalau sudah masuk di privilege modenya, kita masuk ke ketikan perintah conf t atau configuration terminal. Klik enter. Oke. Statusnya jadi router config. Ini kita sudah masuk di configuration terminal. Oke, setelah config T, kita setting interface. Kita ketikkan perintah interface, tab, lalu muncul interface, tulis nama portnya. Sini mumpung kita menggunakan gigabit, tulis gigabit, enter, tab. Nah, di sini interface gigabit Ethernet spasi ya. Sini terserah kalian yang port gigabit mana yang mau kalian atur terlebih dahulu, kalian isikan IP-nya. Sini saya isi saja dulu 0/0. Berarti yang kita setting awal dulu Taipa 1 OID. Oke. Interface gigabit Ethernet 0/0. Enter. Nah, setelah itu statusnya menjadi config if. Sudah masuk di gigabit Ethernet 0/0. Kita akan isi IP-nya. Ketikkan perintah IP, lalu pilih address add saja add, lalu isikan IP ini, IP gateway kalian guys ya. IP gateway dari jaringan yang kalian buat tadi, jadi dari jaringan port yang kalian buat ini karena Taipa 1 gateway-nya ini, kita isikan saja gateway-nya, sesuaikan IP add 192.168.40.1 IP add 192.1. Oke, spasi, masukkan netmasknya ini karena kita menggunakan IP kelas C, lalu netmasknya kita tidak ubah atau default. Isikan dengan sesuai yang kalian isi tadi. Karena default sini saya isi sesuai 255.255.0. Oke. Kalau udah IP-nya sama netmasknya, klik enter. Lalu kita ketikkan perintah no shutdown. Tab no shutdown. Oke. Enter. Line protocol interface gigabit Ethernet change state to up. Oke, di sini statusnya sudah terganti, sudah change. Lalu kita enter.
kita keluar dari port 0/0, ketikkan perintah exit. Oke, sini masuk kembali ke konfigurasi terminalnya. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet yang 0/1, karena tadi 0/0 sudah, 0/1 lagi yang kita isikan IP dan netmask. Oke, kalau udah isi 0/1 enter. Oke, kalau udah tambahkan lagi IP add. Oke, sini karena kita isikan gigabit Ethernet 0/1, sini berarti kita memasukkan IP gateway dari Taipa 2. Oke, kita masukkan IP gateway-nya ini. Kita tulis tadi biar lebih mudah tadi. 172.16.40.1. Oke, lalu netmasknya. Karena di sini default, saya isikan secara defaultnya saja. 255.255.0.0. Oke, IP add 172.255.0. Oke, kalau udah enter. Sini IP-nya sudah terisi. Lalu pilih no shutdown. Lalu enter biar IP gigabit Ethernetnya menjadi menyala. Klik enter. Oke, line protokol interface gigabit Ethernet 0/1 change state to up. Di sini statusnya udah terganti. Klik enter, kita keluar lagi. Exit. Karena kita sudah isi IP netmasknya. Enter. Exit. Enter. Oke. Di sini kita sudah setting CLI dengan memasukkan IP dan netmask dari kedua jaringan tersebut, dari dua port yang kita masukkan tadi. Kalau udah, sini kita close saja karena setting CLI-nya sudah habis. Oke, sini sudah jadi dua jaringan yang berbeda. Untuk mengetesnya, uji cobanya, kita tes kirim pesan dari komputer ini Taipa 1 ke, ini saya hapus dulu statusnya, Taipa 2, klien Taipa 1 ke Taipa 2. Klik in progress. Oke, untuk pertama violet, pasti yang kedua ini berhasil ini. Siap, percaya ini. Kedua, successful. Real ini coy, real. Betul kan guys ya? Ini yang memastikannya ini. Pasti awalnya violet dulu karena baru pertemuan pertamanya ini. Pertama kali. Pas kedua itu sudah terbaca. Jadi tadi masih violet itu masih mengrefresh guys ya. Umpama. Sini untuk memastikannya lagi, kita kirim lagi dari klien ini ke klien Taipa 2 ke klien Taipa 1. Violet guys ya, violet. Kita ulangi kembali. Harus cok laptop ke laptop. Kenapa bilang kursor? Kita ulangi kembali lagi guys ya. Ini saya delete. Ulangi kembali lagi. Kalau violet begitu ulangi. Lalu sini. Ini ulangi. Klien Taipa 2 ke klien Taipa 1. Successful. Guys ya. Jadi kalau gagal, violet ulangi kembali karena dia baru pertama kali masih mengrefresh guys ya. Oke, untuk langkah terakhir untuk memastikannya lagi, server bukan langkah ya, untuk memastikan saja ini tes uji coba biar kalian lebih percaya lagi. Ini saya tes kirim pesan server ke server. Ini saya tes Taipa 1
kirim ke Taipa 2. Sini saya delete dulu. Kirim ke server Taipa 2. Successful. Oke, di sini kita telah berhasil membuat topologi MAN sederhana atau dua jaringan berbeda terhubung satu sama lain atau IP yang mencakup kota metropolitan. Sini telah selesai topologi sederhana kita. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.